wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Kasida, NIM 173114-2008, kelas PGSD Dikjas A, jurusan Pendidikan Olahraga angkatan 2017. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu materi tugas mengenai tindak lanjut kelas. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas materinya. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, teman-teman dapat melihat di sebelah kanan saya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak lanjut dan mengapa perlu diadakan tindak lanjut dalam kelas. Poin yang pertama yaitu tentang tindak lanjut. Tindak lanjut kelas yaitu langkah-langkah yang harus diambil untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa yang lebih dalam lagi tentang pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Baiklah, kita masuk ke poin yang kedua seperti di sebelah kanan saya, yaitu mengapa perlu diadakan tindak lanjut dalam kelas. Karena kita perlu ketahui pelaksanaan tindak lanjut dalam proses pembelajaran ialah sebagai tindakan tolak ukur siswa dalam proses kemajuan dalam memahami materi yang telah diberikan oleh guru. Program tindak lanjut seringkali membuat siswa telah termotivasi dalam hal belajar. Adanya program tindak lanjut memberikan ruang lingkup siswa untuk memahami ulang apa yang belum dipahami pada saat proses pembelajaran berlangsung. Adapun masalah-masalah belajar, baik dikarenakan faktor internal maupun faktor eksternal, dengan adanya program tindak lanjut, guru lebih mudah mengenali siswa, baik dari perilaku, cara belajar maupun penanganan yang harus diambil oleh guru dalam memahami masalah dalam belajar oleh siswa. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kegiatan tindak lanjut pembelajaran yang dapat dilaksanakan guru. Saya akan memaparkan materi tersebut satu persatu. Materi tersebut dapat teman-teman lihat di sebelah kanan saya. Yang pertama itu memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Dalam hal ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan, mengenai hal-hal yang belum jelas maupun yang tidak dimengerti oleh peserta didik. Terus kita lanjut yang kedua, penilaian akhir. Penilaian akhir pembelajaran atau biasa disebut post-test. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Penilaian tersebut dapat kita lakukan secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mengkaji hasil penilaian akhir. Setelah melaksanakan kegiatan penilaian, guru harus mengkaji apakah hasil belajar tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran. Apabila penilaian dilakukan secara lisan, maka tahap ini guru perlu memutuskan secara spontan dalam menganalisis atau mengidentifikasi hasil belajar tersebut. Maka guru akan memperoleh gambaran kegiatan tindak lanjut yang bagaimana yang harus diberikan kepada siswa. Baiklah, kita lanjut ke bagian yang keempat, memberikan tugas atau latihan-latihan. Teknik pemberian tugas atau resitasi biasanya digunakan dengan tujuan agar siswa memiliki hasil belajar yang lebih mantap. Karena siswa melaksanakan latihan-latihan selama melakukan tugas, sehingga pengalaman siswa dalam mempelajari sesuatu dapat lebih terintegrasi. Baiklah, kita lanjut ke bagian yang kelima, seperti di gambar di samping, yaitu memberikan motivasi kepada murid ataupun siswa. Dalam hal ini, memberikan suasana yang kondusif, yang bermanfaat dalam proses belajar mengajar, dengan menggunakan metode belajar yang aktif dengan memberikan siswa stimulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar, sehingga siswa terdorong mengikuti proses pembelajaran. Seperti contohnya, memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran apabila siswa mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, pada bagian ke-6, bisa kita lihat dengan bersama, yaitu mengemukakan topik bahasan yang akan datang. Dalam kegiatan tindak lanjut pembelajaran, guru harus mengemukakan atau memberikan gambaran pada siswa mengenai topik pembahasan yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Cara ini perlu dilakukan untuk membimbing dan mengarahkan siswa dalam kegiatan belajar yang dilakukan di luar jam pelajaran, dengan harapan siswa akan mempelajari hal tersebut sebelum dibahas atau dipelajari di dalam kelas. Baiklah, kita masuk ke bagian yang terakhir atau bagian ketujuh, yaitu menutup pembelajaran. Setelah guru menganggap kegiatan akhir selesai dilaksanakan secara optimal,
dan sesuai dengan waktu yang direncanakan, maka langkah selanjutnya guru harus menutup pembelajaran tersebut. Apabila jam pelajarannya yang paling akhir, maka harus dibiasakan kepada murid untuk menutup dengan berdoa. Teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai materi tentang tindak lanjut kelas. Dan saya kira penyampaian materi saya tadi masih terdapat banyak kekurangan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.